Welcome to Sultan. Kali ini Sultan akan bahas film berjudul The Grand Knight yang dirilis pada tahun 2012. Kerennya, film The Grand Knight ini diadaptasi dari sebuah puisi terkenal yang diterbitkan pada abad ke-14, berjudul Sir Gawain in The Grand Knight. Film ini sangat bagus buat kalian tonton karena jalan ceritanya yang sangat menarik. Jadi saya saranin kalian untuk nonton terlebih dahulu filmnya, karena video ini berisi full spoiler. Kalau kalian gak masalah sama hal itu, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan suara narator yang mengatakan bahwa semua orang sudah tahu tentang kisah Raja Arthur yang menarik pedang legendaris dari batu bertuah. Tetapi semua ini bukan tentang perjalanan King Arthur, melainkan keponakannya bernama Sir Gawain. Scene berpindah ke peternakan depan rumah, di mana kita diperlihatkan sosok Sir Gawain yang sedang tertidur pulas. Ia lalu dibangunkan kekasihnya bernama Esel, sembari meminta Gawain untuk mengantarkannya ke gereja, karena hari ini adalah hari Natal. Setelah mengantarkan Esel, Gawain pulang ke rumah dan disambut ibunya bernama Morgana Le Fay, yang merupakan seorang penyair sekaligus adik dari Raja Arthur. Gawain kemudian pergi mengunjungi pesta Natal yang diadakan Raja Arthur dan istrinya Ratu Guinevere. Pesta itu diisi oleh para kesatria dan para pegawai kerajaan. Di tengah pesta, Arthur meminta Join duduk di sebelahnya untuk menggantikan Morgana yang seharusnya hadir di pesta ini. Sedangkan Morgana itu sendiri ternyata sedang melakukan ritual khusus. Ia menutup mata dengan kain lalu menulis sebuah puisi di atas kertas. Kertas itu dilipat, kemudian terbang dan terbakar. Bersama dengan itu, sosok makhluk seperti pohon datang ke pesta Natal King Arthur. Ia menunggangi kuda dan mengaku sebagai kesatria hijau atau Grand Knight. Grand Knight memberikan sebuah surat yang sama seperti milik Morgana. Ketika Guinevere membuka suratnya, Grand Knight merasuki tubuh Guinevere, kemudian mengajukan sebuah permainan kepada semua kesatria. Permainan itu berisi siapapun yang berani memenggal kepalaku, maka ia akan mendapatkan kehormatan dan keagungan selamanya. Tetapi orang yang berani memenggal kepalaku harus menemukan keberadaanku di Kapel Hijau dalam 1 tahun ke depan, agar aku bisa bergantian memenggal kepala orang tersebut. Jadi inti dari permainan ini adalah bergantian membunuh, tetapi memiliki jeda 1 tahun. Semua kesatria terlihat tak berani menerima permainan Grand Knight, bahkan Arthur pun menolak karena memang dirinya sudah tua. Gawain belum memiliki latar belakang satria dan ingin dihormati dengan beraninya maju ke depan sambil menantang permainan dari Grand Knight. Gawain dipijami pedang legendaris milik Arthur yaitu Excalibur. Grand Knight lalu meletakkan kapaknya di lantai dan membungkuk di hadapan Gawain. Gawain tanpa pikir panjang langsung memenggal kepala Grand Knight dengan mudah. Namun setelah itu Grand Knight bangkit kembali. Ia mengambil kepalanya sambil mengingatkan Gawain untuk menemukannya dalam 1 tahun ke depan. Grand Knight kemudian pergi ke tempat asalnya dan membiarkan kapaknya disimpan oleh Gawain. Setahun kurang 10 hari. Kemudian Gawain dipanggil Arthur untuk membicarakan permainan Grand Knight. Arthur meminta Gawain berangkat mencari Grand Knight. Tetapi Gawain dengan enggan menerimanya karena ia masih menganggap itu hanya permainan. Keesokan harinya, Gawain akhirnya memutuskan untuk melanjutkan permainan Grand Knight. Esel memberikan sedikit dorongan kepada Gawain dan sebuah lonceng kecil agar Gawain akan terus mengingat Esel. Morgana juga membekali Gawain dengan sebuah ikat pinggang yang terbuat dari kain berwarna abu-abu. Morgana mengatakan bahwa kain ini akan selalu membawamu ke dalam keselamatan dan juga kebal terhadap segala bencana. Gawain kemudian berangkat ke arah utara dengan menunggangi kuda. Ia juga tak lupa membawa kapak milik Grand Knight yang menjadi senjata eksekusi Gawain itu sendiri. Saat Gawain tiba di hutan pinus, ia melihat seekor rubah yang sedang mengamatinya dari kejauhan.
Gawain menghiraukannya dan kembali berjalan ke ladang pertanian yang penuh dengan mayat tentara. Seorang pria yang sedang mengeluting lalu mendekati Gawain. Ia bertanya apa yang sedang Gawain cari. Gawain menjawab kalau dirinya sedang melakukan perjalanan ke Kapel Hijau. Pria itu kemudian menunjukkan arah yang benar kepada Gawain. Namun saat hendak pergi, si pria meminta upah sebagai imbalan atas petunjuknya. Gawain dengan pelit memberikan satu koin dan pergi meninggalkan si pria. Singkat cerita, ketika Gawain melewati hutan, ia didatangi dua orang perampok yang ternyata bersekutu dengan pria sebelumnya. Mereka mengikat Gawain di bawah pohon besar, lalu mencuri kuda beserta kapak Green Kenaik dan kain sebelum akhirnya mereka meninggalkan Gawain sendirian. Di sini Gawain terdiam lama sambil membayangkan dirinya menjadi bangkai jika tak melakukan tindakan apapun. Gawain akhirnya bergerak ke arah pedangnya yang kebetulan sekali tak diambil oleh perampok. Setelah terlepas dari ikatannya, Gawain melanjutkan perjalanan ke arah utara dan terus berjalan sampai malam. Gawain kemudian berhenti di sebuah rumah terbengkalai untuk beristirahat. Saat Gawain tertidur di atas kasur, seorang wanita tiba-tiba membangunkan Gawain. Wanita itu ternyata roh atau hantu bernama Winifred. Winnie kemudian membawa Gawain ke tepi danau dan meminta bantuan untuk mengambil kepalanya di dasar danau. Gawain pun setuju asalkan diberi imbalan. Gawain mulai menyelam ke dasar danau dan menemukan tengkorak kepala Winnie. Saat Gawain menepi, ia melihat bahwa Winnie telah hilang. Gawain mau mencari Winnie ke dalam rumah sampai menemukan kerongkongan di atas kasur yang sebelumnya Gawain tiduri. Kepala Winnie kemudian berbicara untuk memberi semangat kepada Gawain. Sebagai tanda terima kasih atas pertolongan Gawain, Winnie pun memberikan imbalan berupa kapak Green Kenaik. Sontak, hal itu membuat Gawain terkejut karena tadi siang kapak itu diambil oleh perampok. Gawain kembali melanjutkan perjalanan. Esokan harinya, saat Gawain melewati bukit berbatu, Gawain mulai merasakan linu di bagian pinggulnya. Ia pun memutuskan untuk beristirahat di dalam gua. Di sini Gawain didatangi rubah sebelumnya yang memang dari kemarin mengikuti Gawain. Karena memang butuh teman, Gawain pun membiarkan si rubah ikut bersamanya. Di hari berikutnya, Gawain kembali melanjutkan perjalanan bersama si rubah. Dengan menaiki bukit, Gawain tak sengaja terpleset dan menemukan jamur di sampingnya. Gawain yang kelaparan dengan beringas makan jamur tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Gawain muntah-muntah dan berhalusinasi melihat sosok Green Kenaik. Setelah tersadar, Gawain kembali berjalan ke arah utara. Kali ini ia melihat sekelompok raksasa yang sedang melintas di balik bukit Gawain berada. Gawain segera menaiki bukit itu, lalu berteriak meminta pertolongan kepada raksasa. Tetapi hal itu malah membuat salah satu raksasa ingin menangkap Gawain. Untung saja, rubah menghentikan dan berkomunikasi dengan raksasa melalui gogongan. Para raksasa merespon dukungan dari rubah, kemudian pergi menjauhi Gawain. Gawain dan rubah terus berjalan ke arah utara, sampai malam hari. Keduanya lalu melihat rumah besar di tengah hutan. Gawain pun segera masuk ke rumah tersebut, sedang si rubah tetap berada di hutan. Gawain ditemukan oleh pemilik rumah yang menyebut dirinya sebagai Lord. Keesokan harinya, Gawain terbangun dan mendapati dirinya dielus-elus oleh Lord. Kemudian Lord memperkenalkan Gawain kepada istrinya. Ia menyebut dirinya sebagai Lady. Gawain sangat terkejut saat melihat wajah Lady sama persis dengan pacarnya yaitu Esel. Lord dan Lady hidup bersama dengan wanita tua, buta plus bisu yang sangat misterius. Kedua pasangan itu lalu menawarkan perlindungan sementara kepada Gawain. Setelah Gawain menceritakan semuanya tentang perjalanan menuju Kapel Hijau.
Selama Gawain menghabiskan waktu bersama mereka, Lady mengambil lonceng pemberian Esel sambil menanyakan status percintaan Gawain. Gawain dengan tega menjawab kalau dirinya tidak memiliki kekasih. Di saat mereka makan malam, Lord dan Lady mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Gawain telah mampir ke rumah mereka. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan hadiah apa yang Gawain inginkan di rumah ini. Pagi harinya, saat Gawain bangun tidur, ia didekati Lady yang memberikan hadiah berupa kain abu-abu, di mana kain itu sama persis dengan pemberian Morgana. Lady meminta Gawain untuk selalu mengikat kain ini di pinggangnya, agar terhindar dari segala bahaya. Lady juga memberikan keinginan Gawain, yaitu alpukat kocok. Namun hal itu tak bertahan lama, karena Gawain memiliki kekuatan lemah syahwat. Setelah itu, Gawain mulai berangkat menuju Kapel Hijau, tapi ia dihadang oleh Lord yang memberikan hadiah keinginan Gawain, yaitu pertukaran hidup. Lord juga memberikan hadiah berupa rubah yang ia tangkap sebagai buruannya. Gawain dan rubah kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di tepi sungai yang jaraknya 100 meter dari Kapel Hijau. Di sini si rubah tiba-tiba berbicara kepada Gawain dan memperingatinya agar tak pergi ke Kapel Hijau, karena jika Gawain ke sana pasti ia akan mati. Gawain yang sangat menginginkan kehormatan setelah pulang nanti menghiraukan rubah dan malah ingin memukulnya. Rubah akhirnya mengalah dan pergi meninggalkan Gawain. Gawain lalu menaiki sampan menuju ke Kapal Hijau. Setibanya di Kapel Hijau, Gawain bertemu Grand Knight yang sedang tertidur pulas di atas kursi. Gawain meletakkan kapak di bawah Grand Knight, kemudian duduk dan menunggu sampai lebih dari 1 hari. Ketika hari Natal tiba, Knight terbangun. Gawain pun segera meletakkan kepalanya di kaki Grand Knight. Saat Knight hendak memenggal kepalanya, Gawain merajuk sambil berkata, "Aku tidak yakin tentang hal ini," yang berarti Gawain memang benar-benar belum siap mati. You have had a year to find courage. Give me a moment. Are you ready? Yes. Gawain kemudian melarikan diri dari Knight. Setibanya di tepi sungai, Gawain menemukan kuda sebelumnya. Ia pun segera pulang ke kampung halaman dengan mengendarai kuda. Setibanya di rumah, Gawain disambut oleh Morgana dan Esel. Gawain nampak tak mengatakan tentang akhir permainannya, dan ia dianggap berhasil oleh masyarakat setempat. Pagi harinya, Gawain menemui Arthur dan Guinevere yang sekarang sedang sakit parah. Gawain diangkat menjadi kesatria, namun dalam hati Gawain masih dihantui rasa bersalah karena tak menyelesaikan permainannya. Beberapa hari kemudian, Arthur dan Guinevere meninggal. Gawain pun diangkat menjadi raja karena terkenal berhasil menyelesaikan permainan Grand Knight. 8 bulan kemudian, Esel melahirkan anak laki-laki dari darah daging Gawain. Namun Gawain dengan tega mengambil anak tersebut dan tak mau menikahi Esel. Gawain malah menikahi seorang putri dari kerajaan lain. Dan sepanjang hidupnya, Gawain tak pernah melepaskan kain yang diberikan oleh Lady. Tahun-tahun telah berlalu, Gawain nampak menjadi raja yang tak pernah bahagia. Putra Gawain juga meninggal saat di medan pertempuran. Kini Gawain dianggap raja tak becus oleh rakyatnya. Ia melihat Esel di kerumunan yang sepertinya sangat benci kepada Gawain. Pada suatu hari, kerajaan Gawain diserang oleh musuh. Istri dan putri Gawain meninggalkan Gawain seorang diri karena ia sudah tua dan tak lagi memiliki sperma kental. Di detik-detik kekalahannya, Gawain melepaskan kain dari pinggangnya dan seketika itu, kepala Gawain terputus. Ternyata semua itu hanya penglihatan Gawain saja. Jika ia pulang tanpa menyelesaikan permainannya, dalam arti ingkar janji kepada Grand Knight yang sebenarnya masih berada di Kapel Hijau,
Tepat saat ini akan memenggal kepalanya. Gawain lalu menghentikan Knight hanya untuk melepaskan kainnya. Kini Gawain benar-benar siap menebus janjinya dengan tulus dan tanpa syarat. Grand Knight kemudian berlutut di hadapan Gawain sambil berkata, "Bagus kesatriaku yang pemberani." Knight memegangi leher Gawain dan mengatakan, "Pergilah dengan kepalamu." Artinya, Gawain telah menyelesaikan permainannya tanpa dibenggal oleh Knight. With your head. Gawain kemudian pulang ke rumah dan menjadi raja yang dihormati. Ia juga menikahi Esel dan hidup bahagia dengannya. Film pun berakhir.